udah aku tuh pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzil nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, agar kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini yang mempelajari ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam ya serta kita istiqomah dalam mempelajari ayat-ayat Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertama sekali mari kita baca ya. Kita baca. Ya, apa yang baca nih? Ini mau baca deh. Baca tim. Ini aja tim. Tuh di sana belum. Cepat. Udah kelihatan tim. Bang. Apa dia? Tim. Peta darah. Apa? Sebagian ulama pen- berpendapat hadis ini mengandung makna bahwa seorang ingin terus dengan mukmin lainnya laksanakan satu tubuh. Oleh karena itu dikial harus mencintai saudara sendiri sebagai tanda bahwa dua orang itu menyatu. Seperti tersebut hadis lain. Orang-orang muslim laksana satu tubuh bila satunya dari anggota sakit maka seluruh tubuh turut mengeluh kesakitan dengan merasa demam dan tidak bisa tidur malam yang ini. Tuh. Oh, cepat kan? Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hatip, juara 1 tingkat Kecamatan Pondok Aren, memenuhi air di dalam bak. Membenarkan ya, juara 1 tingkat Pondok Aren itu luar biasa. Sebagian ulama berpendapat hadis ini mengandung makna bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Orang mukmin dengan orang mukmin lain laksana satu tubuh. Oleh karena itu, dia harus mencintai saudaranya sendiri sebagaimana
tanda bahwa dua orang itu menyatu. Nah, ini seperti aneh, Atim, Isam, Anan, Maryam, Marhamah. Nah, itu adalah saudara yang satu tubuh, saling mencintai satu sama lainnya. Karena sama-sama mukmin. Apabila sakit tubuhnya seperti tersebut di atas hadis ini, hadis lain, orang orang-orang mukmin laksana itu satu tubuh. Bila satu dari anggotanya sakit, nah, misalnya dalam satu tubuh kita itu mata sakit, kata merasa sakit seluruh tubuhnya. Kalau kupingnya sakit, sakit seluruh tubuhnya. Kalau banca mencubit Maryam, coba cubit sendiri, sakit apa enggak? Jadi Maryam nangis karena dia cubit oleh banca. Nah, jadi banca harus cubit dulu diri sendiri, nangis apa enggak? Maka seluruh tubuh turut mengeluh kesakitan dengan merasa demam dan tidak bisa tidur malam hari. Jadi kalau orang demam seperti Atim tuh, demam, tidak bisa tidur malam hari. Ya, kita lanjut. Nah, tuh. Aku, aku lagi untuk aku aku ituin keong. Cepat Ini agak. keong ini keong. Ya, kemana sih? Mau baca nggak? Enggak, tunggu. Mau baca lagi? Ibnu Mas'ud, Mas Ud. Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara. Orang yang telah kawin berzina jiwa dengan jiwa dan orang yang meninggalkan agamanya itu merusak jamaah. Bukhari nomor 6878. Muslim Nomor. nomor 1676. Ya, ini dalilnya ya. Aku aku wakilin keong. Ya. Berikut. Berikut. Sekarang. Ya, hadis yang dibacakan oleh tim tadi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara. Orang yang telah kawin berzina, halal darah itu. Jadi orang kawin berzina tidak halal darahnya. Jiwa dengan jiwa, berarti jiwa kalau dia membunuh satu jiwa, kemudian jiwa yang lain tidak halal, ya. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu masuk merusak jamaah. Dia orang yang meninggalkan agama, maksudnya masuk kepada agama lain, itu kan merusak. Ya, ya. Kita lanjut. Makanya ke sini aja. Niatnya betul. Salah Pak, salah. Salah salahin. Nyambung, salah nyambung. Udah cepat. Lah, kemarin apa?
Ada beberapa riwayat disebutkan tidak halal darah seorang muslim yang telah beraksi bahwa dia sembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kecuali salah satu dari tiga hal. Kalimat beraksi bahwa tiada persembahan yang berhak disembah secara kecuali yang disebutnya adalah Rasul Allah merupakan penjelasan dari kata muslim. Kalimat yang merusak jamaah adalah penjelasan yang dari kata yang meninggalkan agamanya. Ketika golongan ini jalannya dihalalkan di berdasarkan nas yang dimaksud dengan jamaah adalah kaum muslim yang dimaksud dengan dosa jamaah adalah keluar dari agama. Inilah yang menyebarkan darahnya di alam. Kalimat yang meninggalkan agamanya yaitu merusak jamaah adalah kalimat hukum yang diucapkan setiap orang yang keluar dari agama Islam dan bentuk apapun, maka ia wajib dibunuh kalau tidak mau kembali kepada Islam. Para ulama berkata kalimat tersebut juga cukup setiap orang-orang yang menyimpang dari kaum muslim dapat berbuat bid'ah, merusak atau lainnya. Wallahu alam. Kenapa nggak muncul? Itu nggak muncul kenapa sih? Nih. Pada beberapa riwayat disebutkan tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal. Ya. Salah satu dari tiga hal, ya. Kalimat telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan merupakan penjelasan dari kata muslim. Jadi kalimat yang merusak jamaah adalah penjelasan dari kata yang meninggalkan agamanya. Ya. Ketika golongan ini darahnya dihalalkan berdasarkan nas, yang dimaksudkan dengan jamaah adalah kaum muslim, dan yang dimaksud dengan merusak jamaah adalah keluar dari agama. Jadi orang muslim keluar dari agamanya, inilah yang penyebab darahnya dihalalkan. Jadi orang yang murtad dari agama Islam itu halal darahnya, dibunuh boleh itu. Jadi kalimat yang meninggalkan agamanya yaitu merusak jamaah adalah kalimat umum yang mengucapkan setiap orang keluar dari agama Islam dalam bentuk apapun, maka ia wajib dibunuh kalau tidak mau kecuali kepada Islam, kecuali kembali kepada Islam. Jadi orang yang keluar dari Islam itu pasti akan membawa misi untuk merusak jamaah Islam. Para ulama berkata, kalimat tersebut juga mengucapkan setiap orang yang menyimpang dari kaum muslimin dengan berbuat bid'ah, merusak, dan lainnya. Wallahu a'lam. Jadi orang yang merusak ajaran agama Islam itu adalah merusak, bunuh. Itu adalah virus.
Kita lanjut. Tuh. Syarat tersurat kalimat yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau semacamnya terhadap kaum muslim. Maka untuk mengatasi gangguannya itu, dia boleh dibunuh karena perbuatan semacam itu termasuk kategori merusak kaum muslim. Juga yang dimaksud oleh hadis di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh kecuali karena ia melakukan salah satu dari tiga hal di atas. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh karena perbuatan itu termasuk salah satu tiga perbuatan di atas. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan kafir dan sebagian lagi menyatakan tidak kafir. Pendapat yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis yaitu sabda Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Mereka melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Secara tersurat, kalimat yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau semacamnya terhadap kaum muslimin. Jadi orang yang keluar dari Islam kemudian melakukan penyerangan, maka untuk mengatasi gangguannya itu dia boleh dibunuh. Jadi kalau keluar dari Islam berarti dia mau strategi merusak Islam. Seperti Abu Janda misalnya ya. Abu Janda itu merusak Islam. Jadi dia menghasut orang Islam. Sama dengan Ade Armando juga menyalahkan Al-Quran. Al-Quran tidak sesuai dengan Jawa. Ini adalah manusia perusak. Jadi oleh sebab itu kalau mengikuti aliran Ade Armando dan Abu Janda itu Islam itu akan berpecah belah. Orang itu wajib dibunuh itu halal darahnya. Macam itu termasuk kategori merusak kaum muslimin. Dan juga yang dimaksud dengan hadis di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh terkecuali karena dia melakukan salah satu dari tiga hal di atas. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh. Karena perbuatannya itu termasuk salah satu dari tiga perbuatan di atas. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan kafir dan sebagian lagi menyatakan tidak kafir. Pendapat yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis lain, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka beraksi tidak ada bersaksi juga tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, maka melakukan sholat dan membayarkan zakat. Lanjut. Apa yang baca nih? Sama ini maksud dari ialah bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat secara utuh dan meninggalkan salah satunya berarti membatalkannya. Enggak gitu. Maka seperti ini mengaku jika dalil di atas dipegang secara harfiah, yaitu kalimat aku diperintah untuk memerangi manusia. Dipahami bahwa perintah memerangi berlaku bagi semua yang melanggar apa yang disebutkan. Pemahaman seperti ini dianggap lemah karena tidak membedakan antara
Kanan. memerangi, membunuh, membakar, Apa? memerangi Sini. berarti tindakan dua Duduk, pihak jangan tiduran lagi. yang saling membunuh. Kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat tidak dengan sendirinya menyatakan kewajiban maka orang yang meninggalkan sendiri menyatakan kewajiban kewajiban membunuh selama orang itu tidak memerangi kita. Sini. Kewajiban. Ada alasan ini kewajiban. Maksud dari dalil ini ialah bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadat dan melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat secara utuh dan meninggalkan salah satu berarti membatalkannya. Jadi pemahaman seperti ini berlaku jika dalil di atas dipegang secara harfiah, yaitu kalimat aku diperintah untuk memerangi manusia. Dipahami bahwa perintah memerangi ini berlaku bagi semua yang melanggar apa yang disebutkan. Pemahaman seperti ini dianggap lemah karena tidak membedakan antara memerangi dan membunuh. Sedangkan memerangi berarti tindakan dua pihak yang saling membunuh. Kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat tidak dengan sendirinya menyatakan kewajiban membunuh selama orang itu tidak memerangi kita. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, tapi Itu. Kalimat orang yang Kanan lagi. telah kawin berzina mencakup laki-laki dan perempuan. Di sini Maju dong, kok kamu malah jalan hadis ini menjadi dasar kesepakatan kaum muslim bahwa orang-orang yang berzina semacam itu dirajam dengan syarat-syarat yang Aku bilang itu dijelaskan bukan dalam buat mukul-mukul kitab fikih. orang Kalimat jiwa dengan jiwa aja. sejalan dengan firman Allah dan kami telah tetapkan mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dengan jiwa. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Yaitu berlaku sepadan antara orang-orang yang sama-sama atau orang-orang yang sama-sama Islam atau sama-sama Islam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Begitu juga syarat ketiga berlaku sebagaimana pendapat Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi para ahli Ra'yu Imam Abu Hanifah berpendapat seorang muslim dihukum karena membunuh kafir ini Kafir zimmi dan orang yang merdeka dibunuh. mereka dibunuh karena membunuh budak dan mereka berdalil dengan hadis ini juga, akan tetapi kebanyakan lama. mereka berdalil dengan akan tetapi kebanyakan ulama berbeda dengan pendapat tersebut. Bagus. Kamu minggir sama. Kalimat orang yang telah kawin berzina mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi yang sudah kawin berzina laki-laki atau perempuan. Hadis ini menjadi dasar
kesepakatan kaum muslimin bahwa orang yang berzina Oh kan keo. semacam itu dirajam dengan syarat-syarat yang dijelaskan di dalam kitab fikih. Jadi kalimat jiwa dengan jiwa sejalan dengan firman Allah. Dan kami telah tetapkan mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dengan jiwa. Kanan Di tuh, dalam kan duduk. Al-Maidah ayat 45. Yaitu berlaku kepada antara orang-orang yang sama-sama Islam atau sama-sama merdeka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, seorang kafir. Jadi kalau orang Muslim membunuh orang kafir, Muslim itu tidak dibunuh. Begitu juga syarat merdeka berlaku sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi para pengikut ahli ra'yu Imam Abu Hanifah berpendapat seorang Muslim dihukum bunuh karena membunuh kafir zimmi, dan orang yang merdeka dibunuh karena membunuh budak. Dan mereka berdalil dengan hadis ini juga. Akan tetapi kebanyakan ulama berbeda dengan pendapat tersebut. Lanjut. Hah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berbuat baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana wa man kana yauma billahi wal yawmil akhir fal yukrim jara wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasur daifa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Tidak bisa berkata baik, diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Lanjut, Nenek. Hati lagi hati. Kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hanan. Ini aja. Hanan lagi Hanan. Hanan. Ke mata. kelihatan sih. Udah kenyang. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman akhirat, maksudnya adalah barang siapa beriman dengan imanan yang sempurna, yang keimanannya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridha Allah, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya
tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dari semua itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, kerongkongannya, karena kelak dia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan ancaman anggota badannya sebagaimana Hatim, karena makanya Hatim. firman Allah. Hatim. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maksudnya adalah barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna, yang keimanannya itu menyelamatkan dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridha Allah, keimanan yang sempurna. Maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Tidak bisa berkata baik, diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu dia takut kepada ancamannya. Apa yang ancamannya? Itu azab Allah. Dan mengharapkan pahalanya bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Itu orang dengan asal-asalan. Dan yang penting dari semua itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan semuanya itu akan diminta tanggung jawab. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Dan kita selalu buka hati kita, terbuka hati kita untuk mencari Allah sampai akhir Allah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.